Lukas 4 nomor 16 kata abangnya teman-teman. Ya. Ya. Perintah baca kitab di gereja. Ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Mana gerejanya? Itu rumah ibadat? Rumah ibadat? Rumah ibadah di sini bang sinagog. Bait Iya, Allah sinagog. sinagog. Kapan Yesus ke gereja? Aneh-aneh aja. Ya. Kan Abang, Yesus Yahudi. abang. Ya iya, Yahudi kemana? Ke gereja atau ke sinagog? Ke bait Ke Allah. sinagog. Lah terus? Nah, kita kan posisinya Kristen. Dia kan lahir sebagai orang Yahudi. Oh Dan ya sudah. mengajarkan- Kalau gitu Akhirnya bang, ya. mana bangunan gereja pertama yang didatangi Yesus? Oh, nggak ada. Kalau bangunan pertama yang didatangi Yesus tidak ada. Kalau gereja. Terus ngapain Anda ke gereja? Mana sih? Ya, kita beribadah kan persekutuan begitu, Pak Ustaz. Oh, persekutuan tanpa perintah Yesus ya. Ya, sudah jelas Yesus melakukan itu, ya kita mengimani itu. Dia datang ke rumah ibadat, kita juga datang ke rumah ibadat. Cuma Yesus datang ke sinagog. Ngapain Anda ke gereja, Bang? Ngapain coba? Ya karena dia lahir sebagai Yahudi, agama Yahudi. Nah, Kristen ya di gereja begitu, Pak Ustaz. Artinya gini aja, Bang. Ya, beres kalau seperti itu. Anda bukan mengikuti Yesus gitu. Entah mengikuti siapa. Begitu, Yesus. Betul nggak? Oh, kapan Yesus nyuruh ke gereja? Aneh-aneh aja. Perintah secara Abang. langsung tidak ada, Pak Ustaz. Tapi jelas Nah, dari kalau- kehidupannya itu yang perlu kita ikuti, kita contoh. Bang, kalau kagak ada perintahnya, buat apa Anda kerjakan? Gimana sih? Bisa-bisanya Ya, melalui- Anda tidak ada perintah lalu Anda kerjakan. Aneh-aneh aja. Ya melalui para rasul, kan mereka juga begitu, menginjil jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, Korintus dan sebagainya macamnya, kan itu mereka beribadah juga, Bang. Nah iya, tapi intinya kayak gini Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6, jika Anda percaya Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Ya, nah maka dari Ya. itu Bang, ya, kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda sesuai dengan Yesus bagaimana hidup. Yesus kagak pernah ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Gimana sih? Karena gereja pada zaman itu belum ada, Pak Ustaz? Ya iya. Kan saya bilang tadi, dia lahir sebagai orang Yahudi. Dan orang Yahudi rumah ibadatnya adalah sinagog. Nah, kita yang sebagai pengikut Kristus, Kristen, tempat ibadatnya karena saya bukan Yahudi, ya saya ke gereja. Bang, Anda ngaku pengikut Kristus. Pengikut atau penyembah sih? Pengikut, penyembah. Oh, pengikut penyembah. Baik. Kalau Anda ngaku pengikut Yesus, Yesus sunat hari 8, hari ke-8, Anda sunat? Saya sunat. Baik. Yesus kagak pernah makan babi, Anda makan? Saya tidak makan. Tidak makan. Bagus. Terus Yesus menyuruh menyembah Allah, Anda sembah siapa? Sembah Yesus. Lah, kok beda? Mulai berarti saya jelaskan sedikit, Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Nah, Yesus ini kan datang ke dunia sebagai Tuhan, begini. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa. Mau dia jadi pohon, jadi hewan, jadi manusia pun dia pasti Waduh. bisa. Jadi bisa jadi apa saja gitu Tuhan, Bang? Loh, kan maha kuasa. Baik. Jelasin dulu. Nanti saya mau nanya sesuatu tentang Tuhan. Nah, lalu setelah itu, kenapa kami menyembah Yesus? Yesus kenapa berdoa kepada Bapa, lalu kita juga kami yang berdoa kepada Yesus? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Di Yohanes juga dibilang bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia katakan, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Begitu, makanya itulah istilah Tritunggal tadi, Pak Ustadz. Baik. Jadi menurut Abang Tuhan bisa jadi apa saja? Ya, Saya mau tanya dong. Jadi iblis bisa nggak? nggak harus dilakukan. Kalau bisa saja, tapi nggak harus dilakukan kan? Ya, saya tanya bisa atau enggak gitu. Dia jadi iblis. Untuk apa? Begini, bisa saja, tapi untuk apa? Oh bisa, artinya bisa kan? Gitu aja. Kalau untuk apanya kan nggak perlu. Yang penting kan bisa jawaban Anda gitu. Ya,
Bisa. Untuk apa kan terserah dia gitu. Kan kayak Betul, gitu. betul. Nah, Ya. terserah dia kalau mau untuk apa gitu. Baik, sekarang saya tanya lagi kalau gitu. Bisa nggak Tuhan Anda yang bisa jadi apa saja tadi menjadi bukan Tuhan? Karena sudah dari sananya dia Tuhan, ya dia tetap Tuhan. Makanya dia jadi Iya. manusia pun dia tetap Tuhan juga begitu. Ya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Itu sebenarnya paradoks kan, Pak Ustadz. Jadi sebenarnya itu kayak yang saya bilang tadi, bahwa nggak harus, tapi untuk apa? Loh, ini bisa atau enggak gitu? Nggak ada jawaban yang pasti masalahnya. Itulah karena paradoks tadi. Kan sama juga, bisa nggak Tuhan, kayak video-video Kodon itu, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang begitu besar yang nggak bisa diangkat? Kan itu paradoks begitu. Ah, gini. Artinya kan tidak sesuai dengan omongan Anda. Ada paradoksnya dari Tuhan gitu. Anda bilang bisa jadi apa saja. Ketika saya tanyakan bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan, tiba-tiba macet gitu. Kali ini kembali lagi kan tadi ke pertanyaan Pak Ustadz. Terus menyembah siapa? Menyembah Yesus, pengikut Kristus. Ya kita berdoa kepada Yesus, menyembah dia. Lalu ya karena saya tadi bilang dia bisa menjadi apa saja, salah satunya dia jadi manusia. Begitu. Sudah. Jadi tapi iblis bisa, Pak kata Ustadz Anda. framing ke yang ini juga. Enggak, bukan framing. Manusia bisa. Jadi iblis bisa. Saya nggak nanyain buat apa terserah gitu. Sekarang bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan, ya kalau dia sebagai maha kuasa sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan untuk apa? Itu aja. Nah, baik. Berarti bisa ya Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Kan itu tadi kembali lagi paradoks Pak Ustadz. Jadi serba ini nggak harus menjawab. Katanya bisa yang mana? Yang pasti aja dong. Bisa-bisa, kagak-kagak gitu. Kalau saya bilang enggak, berarti bukan Tuhan. Nanti kalau saya bilang bisa, ya berarti bukan Tuhan, malah nggak jadi Tuhan. Kan serba Nah, ini. makanya kan artinya ada paradoks dari Anda berkata Tuhan bisa jadi apa saja tidak tepat artinya. Gimana sih Anda memakan omongan Anda sendiri? Berarti Pak Ustadz nggak percaya bahwa Tuhan bisa jadi apa aja. Baik begini. Kalau gitu saya kasih pemikiran, kita mari pikir bersama gitu ya. Apakah saya percaya Tuhan bisa jadi apa saja? Bang, ya. Sebenarnya kalau untuk masalah Tuhan itu bukan bisa jadi apa saja, tapi pantas atau tidak gitu. Itu Tuhan gitu. Sekarang saya mau tanya, kita manusia, saya manusia, Anda manusia. Kalau kita makan nasi di restoran, pantas nggak kita makan nasi? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Enggak. Nggak. Begitu juga Tuhan, Bang. Bagi manusia saja, ada yang tidak pantas bagi manusia gitu. Apalagi nggak bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi lemah, ya. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak pantas Tuhan itu mati. Nggak pantas Tuhan itu dikandung. Nggak pantas Tuhan terikat ruang dan waktu. Nggak pantas Tuhan kelaparan. Nggak pantas Tuhan mati di tiang salib. Nggak pantas. Loh, karena sempurnanya dia jadi manusia, makanya dia rasakan lapar, dia rasakan tidur. Itu karena saking sempurna. Ya iya Bang, nggak pantas dia jadi manusia. Sampai situ aja Anda udah ngerti gitu. Inkarnasinya itu, Pak Ustadz. Artinya Anda memaksakan, kita sepakat manusia makan nasi pantas-pantas, makan kotoran tidak pantas. Artinya ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan kelaparan, nggak pantas Tuhan mati, Bang. Ya, itu aja. Gimana sih mikirnya? Anda aneh mikirnya gitu. Berarti Pak Ustadz membatasi kemahakuasaan Tuhan, begitu? Bukan membatasi, Bang. Ya, bukan membatasi. Itu adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan tentang masalah ketuhanan. Bagaimana Tuhan itu? Ya, apakah dia pantas menjadi bukan Tuhan? Apakah dia pantas jadi manusia? Kagak usah ke Tuhan dulu. Ya, ke diri kita aja ada yang nggak pantas. Apalagi ke Tuhan. Nggak pantas Tuhan jadi manusia, Bang. Ya, gitu. Beda lah kita dengan Tuhan, Pak Ustadz. Kalau gitunya apa disamaratakan? Ya iya.
Bagi kita yang makhluknya aja, maksud saya ada yang tidak pantas. Apalagi bagi Tuhan. Apa kita membatasi Tuhan? Jawabannya tidak. Karena ada sifat yang tidak pantas bagi Tuhan. Gitu, Bang. Jangan Anda pukul rata semuanya, oh Tuhan jadi apa saja bisa. Enggak kayak gitu, Bang. Enggak pantas dia jadi iblis. Enggak pantas dia jadi manusia. Karena ada sesuatu yang tidak pantas untuk Tuhan. Bagi Tuhan ada gitu yang tidak pantas. Kita makhluknya aja enggak pantas kita makan kotoran, Bang. Apalagi bagi Tuhan. Gimana sih? Oke. Gitu. Semoga Anda mau berpikir gitu. Oke, baik. Kira-kira ada yang Anda mau tanyakan? Saya pernah tadi yang Bang Hareva ya tadi bahas tentang membatalkan hukum Ya, gimana Taurat tuh? tadi itu. Jadi sebenarnya yang ditulis oleh Paulus itu benar. Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini kan ada banyak begitu, Bang. Pak Ustaz. Nah, jadi hukum Taurat itu ada termasuk hukum sipil, hukum upacara, 10 perintah yang dia tulis dengan yang diberikan kepada Musa. Nah, yang dia batalkan itu adalah hukum upacara itu tadi. Yang harusnya orang-orang datang untuk dosanya diampuni dengan cara ada domba atau binatang yang disembelih. Nah, dia sudah mati disalib sebagai domba, anak domba Allah tadi. Yang Jadi dibatalkan itu hukum upacara. Jadi ganti perjanjian lama ceritanya nih. Ya, kan tadi saya karena tadi naik mau kayak saya pikir itu tadi lagi yang ditanya. Baik, kalau gitu coba abang carikan di mana di perjanjian lama menebus dosa pakai darah manusia, coba. Nggak ada, kalau darah manusia nggak ada. Nah, kalau nggak ada, lalu kenapa menebus dosa di zaman Yesus pakai darah Yesus, manusia? Wah, abang ini gimana sih kacau? Udah tahu nggak ada ajarannya di perjanjian lama kayak gitu, tiba-tiba di zaman Yesus nebus dosa pakai darah manusia. Ajaran dari mana? Karena Yesus dianggap sebagai anak domba, begitu. Karena yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa ini kan adalah hewan-hewan yang tidak bercacat, tidak ada bekas luka, begitu segala macamnya. Nah, Yesus yang dimaksud tidak bercacat ini melambangkan adalah dia tidak berbuat dosa. Dari 10 perintah yang diberikan oleh Allah bahwa tidak ada satupun yang cacat ataupun yang dia langgar. Jadi itu nubuatannya di mana, Bang? Ada nubuatannya nggak di perjanjian lama? Nubuatan Yesus yang akan dikorbankan. Kalau secara eksplisit nggak ada, Pak Ustadz. Tapi nggak ada lagi. Sudah ada. Bang, kenapa sih ajaran Anda itu ngikut siapa gitu? Kalau ditanyain serba nggak ada loh. Terus Anda ini ngikutin siapa gitu? Gini loh masalahnya Anda itu ketika saya tanyakan di kitab Anda, ada nggak Bang kayak gini? Nggak ada, tapi Anda kerjakan. Anda percaya pula. Aneh. Gitu loh Bang yang bikin saya aneh gitu loh. Silakan. Iya, karena nggak ada memang di perjanjian lama darah manusia itu nggak ada. Dan manusia siapa yang bisa contoh mungkin kita bilang saja nabi-nabi perjanjian lama harus dia mati untuk manusia lain, itu nggak bisa karena nabi juga pasti berdosa. Nah, di sini Yesus bahwa dia tidak berdosa, makanya dia menebus dosa umat manusia, menebus dosa umat-umatnya. Bang, di perjanjian lama di Yehezkiel 20 nomor 18, kebalik kalau nggak salah ya, 18 nomor 20, di situ dikatakan Bapa tidak akan menanggung dosa anaknya dan anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Lalu dari mana ajaran penebusan dosa, Bang? Kacau kali ya, Bang ini. Coba Anda buka Yehezkiel. Tuh, ya. Yehezkiel 18:20. Nih. Ya. Nih. Lihat, Bang. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya
dan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Gimana sih? Oke, itu biar saya kasih penjelasan sedikit Pak Ustadz. Nah, silakan. Anak dan ayah ini ya maksudnya orang tua yang ada di dunia ini manusia, bukan inkarnasi dari Yesus tadi itu. Jadi mereka nggak bisa menanggung, karena begini, banyak ya khususnya yang berpikir bahwa anak lahir terus dia buat salah, karena belum tahu apa-apa dia buat salah, yang menanggung dosa anak tersebut ya orang tuanya, bukan begitu maksudnya. Jadi jelas dibilang tadi, sebentar saya baca. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Jadi kita harus berlaku benar dan menuruti perintah-perintah. Yang penting Wahyu 14:12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu aja sih yang saya imani, Bang. Artinya begini Bang, ya ketika sesuatu ajaran tidak ada petunjuknya ya, dan ajaran terdahulu mengatakan tidak ada nubuatannya, lagi pula ajaran terdahulu berbeda dengan ajaran Anda yang sekarang, lalu sumber Anda itu dari mana gitu loh? Sumber yang mana? Dari Yesus bukan, perjanjian lama bukan, karena nggak ada gitu. Ya, karena kan memang sudah dari sananya, Pak Ustadz. Dari sana Jadi mana Bang? manusia ini- Jadi manusia ini- menurut Anda dari Tuhan gitu. apanya yang dari Tuhan? Dari Tuhan semesta alam, Yesus itu memang harus disalibkan. Ya, dari iman kami ya sudah ada rencana keselamatan itu. Nah, Begitu. itu kehendak siapa, Bang? Kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan. Coba dong, Bang, Oke. cariin ayatnya. Ya, melalui Yesus. Di mana kehendak Tuhan agar Yesus disalib gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada secara lagi kan? Aduh, abang, Oke, nggak saya ada mau jelaskan lagi sedikit. ditanya. Saya mau jelaskan sedikit, Pak Ustadz. Ah, Kalau dari terus iman gimana? Kristen, Jelasin saya dah. tidak Dah, beriman. ya, Saya oke. Kalau dari Muslim dan Al-Quran saya kurang mengerti. Nah, kenapa Adam dan Hawa ditaruh pohon pengetahuan yang baik dan benar itu di Taman Eden? Bisa saja kalau memang Tuhan tidak mau ada dosa, ya udah harus ada itu pohon. Ya pastinya manusia nggak akan berdosa. Tapi kenapa dibuat itu? Itulah ujian untuk mereka karena sudah ada malaikat yang jatuh, yaitu si Lucifer tersebut. Tapi pada akhirnya mereka pun jatuh, dihasut, digoda, akhirnya berdosa. Nah, karena mereka berdosa, akhirnya Tuhan di Kejadian 3, nanti saya cari ayatnya, bahwa harus ada domba yang tersembelih untuk dipakai, yang bulunya yang mereka pakai, karena mereka sudah mengetahui diri mereka telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya ya itu tadi untuk sebagai korban penebus dosa. Baik. Berarti Adam berdosa di situ. Berdosa. Oh, baik. Kalau Adam berdosa, Tuhan tahu Adam berdosa, kenapa tidak turun zaman Adam? Ini Tuhan apa biarin dulu jalan sampai zaman Yesus? Kalau udah tahu Adam berdosa, tebuslah dosa zaman Adam. Gimana sih? Ini Tuhan macam apa, Bang? Biarin orang banyak dosa. Gimana sih? Ya, kenapa Tuhan? Karena nubuatan di Kejadian 3 ayat Bang, bahwa ingat. Bang, zaman Adam tidak ada nubuatan. Kalau Adam berdosa, dia tebus waktu itu juga. Gimana? Gak ada nubuatan zaman Adam. Gak ada. Jadi kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha kasih, ya menebus dosa, ketahuan Adam itu berdosa, udah dia tebus gitu waktu itu ya. loh, Nggak ada apa nubuatannya, bedanya? nggak ada. Taurat belum ada, perjanjian baru belum ada. Cerita Adam belum ada nubuatan. Saya tahu, ya kalau saya nih ya Bang ya berpikir sebagai manusia. Adam, saya ciptakan Adam berdosa. Oh sudah, saya tebus aja dosa Adam. Saat itu juga, ngapain coba? Gitu. Kalau Pak Ustadz bilang nggak ada nubuatan di khususnya di Kejadian, itu ada Pak Ustadz, di mana Bang, aneh abang ini emangnya di zaman Adam udah ada kitab? Gimana sih?
Belum Bukan ada bang, kitab di zaman Kan Nabi secara Adam belum lisan. ada, nubuatan apapun belum ada di zaman Nabi Adam bang. Secara lisan sudah ada lah Pak Ustadz. Namun pada zaman Musa dia tuliskan akhirnya semuanya itu. Nah, begini ya, kalau abang mengatakan Nabi Adam berdosa, Tuhan kan udah tahu, kan saya bilang kayak gitu. Akhirnya apa? Kagak perlu Tuhan nunggu lama-lama bang. Dia tebus juga waktu setelah Adam berdosa. Gimana sih mikirnya? Aduh. Mau waktu ya itu tergantung waktunya Tuhan. Kita nggak bisa campur tangan untuk hal-hal kayak begitu. Kita Nah. tahu walaupun setelah mungkin kurang lebih secara perkiraan 4.000 tahun setelah Adam hidup dan masuk di zaman Yesus, ya mereka ya intinya yang percaya dan tetap melakukan ketetapannya tetap ditebus oleh Yesus. Begitu. Jadi kalaunya Tuhan bang ya menebus dosa, lama kali menebus dosanya. Tuhan macam apa? Gimana? Walaupun lama tapi kalau jelas memang ditebus dan ada jaminan keselamatan. Nah, baik kalau seperti itu, gimana tanggung jawab dia terhadap orang-orang sebelum Yesus coba? Atau sesudah Yesus? Mereka yang percaya ya tetap di dalam Yesus. Tetap tetap percaya. di dalam keselamatannya. Nah, kalau gitu saya cari, Bang. Saya cari di mana kehendak Tuhan, Tuhan yang di sorga, Bapa yang di sorga, untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada kehendak Bapa di sorga untuk menyalibkan. Tapi harus mati. Karena begini, kematian, yang saya jelaskan sedikit Pak Ustaz, karena harus ada ininya. Kan upah dosa adalah maut. Mungkin Pak Ustaz tahu itu. Upah dosa adalah maut. Maut ini adalah kematian kekal. Nah, kematian kekal. Nah, kematian kekal ini gimana cara bayar kematian kekal ini? Ya dengan kehidupan kekal. Oke, nah Terus? bagaimana cara maksudnya kehidupan kekal? Yesus yang tadi saya bilang inkarnasi datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Harusnya begini, yang berdosa itu mati, maut. Nah, Yesus ini kan nggak berdosa dan dia mati. Dan pada saat dia mati, dia bisa bangkit melawan kematian tersebut. Waduh, Dan jelas ribet kali jadi Tuhan kayak gitu, Bang. kenapa ribet? Di mana Bagi Pak Ustadz kuasanya? ribet, tapi Bentar. aman-aman Di mana aja. kuasanya Tuhan semesta alam kalau kayak gitu? Ya, aneh-aneh aja. Berarti Pak Ustadz membatasi. Bukan membatasi. Kalau dia tidak terbatas, tinggal dia ngomong aja, ku ampuni, nggak terbatas. Nah, Gimana kalau- sih mikirnya? Aneh-aneh aja. Kalau memang ya bisa saja betul Pak Ustadz bilang mungkin jentikan jarinya saja manusia nggak berdosa bisa saja. Tapi kan dia ini adalah Allah yang kasih, jelas dia Wah. punya Terus? jadi dia Allah yang kasih dan dia punya hukum-hukum perintah-perintah yang dilakukan dan harus kita kerjakan itu. Bang, Namun kalau dia Allah Maha Kasih, kagak perlu dia ngorbanin jasad Yesus. Gimana sih? Kasih apa itu sampai Itulah. numbalin Yesus? Kasih apa sih? Doktrin Yohanes bang, 3 Anda terlalu kuat doktrin gitu. Kalau Tuhan Maha Pengasih nggak perlu korbanin orang. itulah Yohanes 3:16 Pak Ustadz karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Mana Allah. kapan dia nyuruh anaknya disalib? Kan dunia ini. Ya, kapan Sehingga dia dia nyuruh mengorbankan anaknya disalib? Yang tunggal. Sorry teman-teman, teman-teman semuanya abangnya atau saya yang ngelak ya? Teman-teman, coba tolong bantu dikonfirmasi yang 16.000 orang ya. Siapa yang ngelak? Teman-teman, yang ngelak siapa? Abangnya yang ngelak, Bang. Bang, jaringan Anda kayaknya, Bang. Bang. Nah, kan jaringan abangnya ya, jaringan abangnya. Ya, itulah dia disuruh datang ke dunia ini. Bang, Kalau disuruh salib nggak ada. jaringan Kalau secara Anda nggak beres, eksplisit Bang. Kata disuruh disalib nggak ada. Bang, jaringan Anda gak beres. Coba ngomong lagi, coba. Ya, halo. Kan gak beres kan jaringannya ya, teman-teman. Halo? Ngelak abangnya. Ya, Putus-putus, Bang. aduh, padahal lagi enak ini, Ustaz. Halo, halo. Terus gambar Anda ngadat-ngadat gitu. Oke, saya turun dulu nanti naik lagi Pak Ustaz ya. Ya. Jaringannya benerin dulu, Bang. Dah. Kayaknya jaringan abangnya ini. Ya.
Oke.